Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, hadirin para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita lanjutkan kajian kita setiap hari Selasa malam Rabu pada salatul maghrib di Masjid Ar-Riyadh. Semoga yang akan kita pelajari ini dan yang telah kita pelajari selalu mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian, tema yang beredar itu sebagaimana yang saya baca, yaitu menjelang menjemput kematian. Memang kalau kita ini membahas masalah kematian itu tidak ada habis-habisnya. Ada terbagi 3 kelompok manusia ketika dibicarakan masalah kematian. Serius diperhatikan dan menjadi perubahan keadaannya. Situasinya dirubah, perbuatannya dirubah, akan semakin tambah baik, tambah maju ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya mendapatkan mati yang baik, mati husnul khotimah. Ada orang kalau dibicarakan masalah kematian dia mengatakan jangan, menakutkan. Orang itu tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa mencari kehidupan, tidak bisa ketawa dengan teman sahabatnya, tidak senang, bahagia sebagaimana sebelum diceritakan masalah kematian. Kelompok yang ketiga adalah cuek, acuh. Mau bicara mati, hisab, sirat, jaza, ya, balasan apa dari Allah Subhanahu wa taala, itu dibiarkan, tidak ada efeknya sama sekali. Ini yang sangat berbahaya manusia semacam ini. Hadirin, apa yang kita harus perbuat setelah kita menjelang akan kematian itu? Pertama, di dalam Al-Quran, sebagaimana yang selalu kita baca bersama itu, yaitu kita diperintahkan cari bekal, cari sangu, ibadah yang banyak. Hidup kita di dunia ini bukan untuk sesuatu apapun, illa untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Rezeki sudah dijamin, umur ditentukan, syaqiyun am sa'id, tinggal kita bagaimana cara menjalaninya, orang baik atau orang tidak baik. Nah, dengan demikian Allah SWT merintahkan kepada kita cari bekal yang banyak, ibadah yang banyak. Ibadah yang banyak. Kita diperintahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah taala. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati itu menjemput kita. Apakah orang pasti mati? Pasti mati. Semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam, tanggal, hari, detiknya oleh Rabbul Alamin. Hari ini mati, tidak luput, pasti dia akan mati. Yang kedua, bahwa kita ini diperintahkan cari bekal yang banyak. Rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di dalam kehidupan kita ini jangan sampai ada nilai-nilai yang negatif. Harus nilainya positif. Ada nilai pahala, ada nilai ajr, ada nilai as-sawab,
ada nilai meningkatnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hidup yang paling baik atau yang paling mulia seperti orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak teguran dari Rabbul Alamin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lihat apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok. Apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok? Sudah kita persiapkan. Kita harus mempersiapkan dengan persiapan yang luar biasa. Bukan persiapan main-main kita bepergian ke barat dan ke timur, ke utara dan selatan. Ini bepergian yang tidak akan kembali lagi. Kalau yang namanya bepergian musafirin pasti akan kembali. Tetapi kalau kembali kepada Rabbul Alamin, kita tidak akan kembali ke alam dunia ini. Bahkan kita yang hidup ini akan mengikutinya. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Sudah apa yang sudah kita persiapkan? Kalau kita ini sakit, kadang-kadang menjelang modele ini saya ini akan mati rupanya. Itu yang kita lihat ini nilai pahala kita. Di pahala itu gak ada. Kita merasa tidak pernah melakukan kebaikan. Kita merasa tidak pernah melakukan kemakrufan, keihsanan. Dan kita merasa, wah dosanya kok banyak sekali. Pada minggu yang lalu itu temanya di dalam kajian ini adalah al-khaufu war-raja. Takut kepada Allah dan mengharapkan kepada Allah. Takut dengan azab dan siksanya Allah, mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita sudah pikirkan wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Sudah kita persiapkan apa? Nah, jamaah sekalian, yang kita lakukan ini, tujuan ini adalah menuju kepada Rabbul Alamin. Kita ini nyicil, ngeridit. Kita ini berjalan. Tujuannya kemana? Ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Setapak demi setapak, setapak demi setapak, setapak demi setapak, akhirnya sampai pada tujuan. Tidak mungkin tidak sampai. Sampai. Kalau sekarang ini malam, tambah jam, tambah malam, tambah jam lagi, tambah malam, sampai akhirnya tengah malam. Sampai jam 12 malam, jam 1, jam 2. Kemudian tambah malam, jam 3, tambah malam. Kemudian sampai jam 4 mulai kelihatan. Suara-suara kita dengar, suara ayam berkokok kita dengar, anjing-anjing yang menggonggong kita dengar, orang yang keluar mengambil air wudhu untuk sholat sunnah sudah mulai, untuk melaksanakan sholat wajib, sholatul fajr sudah mulai. Ada yang baca Al-Quran, berzikir, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kemudian kelihatan itu matahari. Akhirnya hilanglah waktu malam itu. Hadirin para jamaah sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Besok apa yang kita siapkan? Jangan nanti kita ini menyesal, loh habis waktunya belum kita persiapan sesuatu apapun. Ini sepertinya ketika kita masih sekolah, sudah diberi peringatan oleh guru kita, pengumuman berulang kali, ujian pada bulan ini tanggal ini. Ujian harus dihafalkan mata pelajaran. Ujian harus kita berulang-ulang kita baca. Berulang kali sampai gurunya marah. Bahkan orang tua kita marah. Saudara-saudara kita marah. Sahabat kerabat kita semangat. Kita malas-malesan. Ketika ujian dan kita menghadapi naskah ujian itu, tidak bisa membawa sesuatu apapun. Kalaupun mau memberikan jawaban yang positif, yang benar, kita nyontek kanan dan kiri. Sedangkan pengawasan yang begitu ketatnya, akhirnya dia menjawab ngawur atau tidak kita nilai. Akhirnya apa? Nol. Begitu juga kalau kita ada amalan-amalan ini kita kerjakan dengan sebenarnya, maka penyesalannya begitu panjangnya. Penyesalan sudah tidak bisa diganti apapun. Di situ ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu seandainya dia kepingin selamat, ini kepingin selamat jamaah, kepingin selamat dari api neraka, dia diberi kekayaan oleh Rabbul Alamin seluruh dunia ini di bawah tanah ini emas semuanya, perak semuanya, kekayaan yang luar biasa, berlimpah ruah. Akhirnya apa kata orang-orang yang akan dimasukkan neraka oleh Allah SWT? Ya Rabb,
sekarang ini emas yang aku miliki selama aku di dunia ini, yang jumlahnya bumi di atas, yang jumlahnya nih bumi ini semuanya emas, tak kasihkan engkau ya Rabb, masukkan saya ke dalam surgamu. Ditolak oleh Rabbul Alamin. Ya udah anak gaya ini. Nah, itulah penyesalan-penyesalan yang akan terjadi kepada orang-orang. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah taala Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Hadirin para jamaah sekalian, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini nanti perlu diapalkan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang kematiannya itu banyak beristighfar, Ketika itu sakit, mulai badannya agak gemuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 63. Kemudian jalannya pun juga mulai tidak seperti biasanya. Kemudian Nabi sudah banyak beristighfar menjelang kematiannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah wa bihamdih, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdih, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini berulang kali diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menggigil dan kesakitan itu. Dan Aisyah radhiallahu anha memberikan selimut, istri-istrinya di sampingnya semuanya itu. Nabi berulang kali berucap Subhanallah wa bihamdi, Maha suci engkau ya Allah, segala puja dan puji milikmu, dan aku beristighfar kepada engkau, mohon ampun kepada engkau ya Rabb, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada engkau. Itu yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini harus kita hafalkan. Jangan menunggu menjelang mati. Setiap mau tidur kita baca ini. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan terakhir beliau mengatakan innalil mauti lasakarat, la ilaha illallah. Aisyah, sesungguhnya setiap hidup pasti mengalami kematian. Di dalam jalan proses kematian itu mengalami sakaratul maut. Nah, ini yang paling ditakuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk umatnya. Nabi minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mudahkanlah apabila engkau cabut roh ini. Mudahkanlah apabila engkau cabut roh ini. Jangan engkau persulit. Karena jamaah sekalian, di dalam surat An-Nazi'at itu roh itu dicabut itu ada dua macam. Ada yang begitu sulitnya dicabutnya roh itu, ada begitu mudahnya. Ayat itu menyebutkan wal nazi'ati gharqa, dicabut oleh Rabbul Alamin. Ya apa? Tak mati-mati orang itu. Di dalam ayat lain yang sering saya bawakan itu masalah kematian, yaitu wadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan kalau memang itu roh tak mau keluar, ditampar itu wajahnya, dipukul punggungnya, ditampar sekeras-kerasnya, yang nampar malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan dipukul itu punggungnya sekeras mungkin supaya roh itu keluar. Roh tidak mau keluar. Sudah di dunia ini tidak taat, tidak patuh kepada Allah Ta'ala, dan roh itu pula juga tidak mau keluar. Allahu Akbar. Wal nazi'ati gharqa, dengan susah payah. Tetapi orang-orang mukminin seperti antum dan kita semuanya ini dijawab oleh Rabbul Alamin, wan nasyitati nashta, dan keluarnya roh kaum mukminin begitu halusnya. Begitu halusnya. Kemudian diikuti dengan mata sambil tersenyum. Sambil tersenyum bahkan ketawa. Karena ketika itu dibuka mata-mata ini, yang ketika akan menghadapi kematian dibuka oleh Allah SWT. Maka syafna kita agak dibuka oleh Rabbul Alamin, melihat malaikat, melihat amalan-amalan selama dia hidup dikerjakan, melihat maksiat dan dosa yang ia kerjakan,
Melihat ini kebaikan dan keburukan dan ditampakkan oleh malaikat. Sampai ditampakkan pula, ini maq'aduka, ini tempat dudukmu, ini tempat menanti di surga, dan ini tempat menanti di neraka. Ketika orang itu akan mati. Makanya hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wan nazi'ati gharqa, banyak orang-orang itu ketika akan mati ini sulit nggak mati. Karena manusia terbagi tiga. Orang kafir musyrik satu kelompok, orang muslim mukmin satu kelompok. Kelompok yang berbahaya adalah al-munafik. Al-munafik ini adalah orang-orang nanti kalau mati di bawah dasar api neraka. Walan tajida lahum nasira. Tidak dapat sedikit pun pertolongan dari Allah Ta'ala. Orang munafik ini adalah muzabzabina baina dzalika, la ilaha ulai wa la ilaha ula. Lah, ini di dasar api neraka. Kelihatannya muslim, kelihatannya mukmin, pakaiannya muslim mukmin. Tetapi hatinya bukan seorang muslim, hatinya bukan seorang mukmin. Dia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya saja, depannya beriman, tapi hatinya kufur kepada Rabbul Alamin. Dia benci dengan Islam tapi melakukan dia sholat pura-pura saja. Yuraunan nasa, menampakkan kepada manusia banyak, kilo aku sembahyang, aku sholat, aku ngaji. Padahal hatinya tidak mau. Kalau kita melihat ayat-ayat semacam ini ya ikhwatal iman, kita takut. Loh, kita nanggi yo opo hati ini, kemana larinya? Kelompoknya siapa kita ini? Kelompoknya orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ashabul yamin, orang-orang muslim mukmin, atau apa namanya ashabul yamin atau ashabul yasar, atau sebagian kiri yang bakal digiring ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang munafikin. Jadi kita harus selalu muhasabah pada diri kita. Kemudian ayat ini wan nazi'ati gharqa, sampai ditampar wajahnya, dipukul punggungnya supaya keluar itu rohnya. Allahu Akbar. Ini orang kafir, orang musyrik, orang munafik ditampar. Sudah di dunia tidak patuh, tidak nurut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika akan mati pun roh suruh keluar itu begitu sulitnya. Rohnya disuruh keluar begitu sulitnya. Jadi ini bikin susahnya malaikat maut. Ditarik tidak keluar, ditarik tidak keluar. Karena kalimat naza'a itu ditarik, Pak. Tarik. Wan nazi'ati gharqa, ditarik. Tak mau keluar. Allahu Akbar. Tak mau keluar. Karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Wan nasyitati nashta. Dengan ini wajah-wajah yang berseri-seri, yang taat. Kemarin saya jelaskan, seorang mukmin itu kalau mati nanti itu bakal seperti ada rambut, ada tepung, kemudian ditarik, roh keluarnya semacam itu. Tetapi mereka tidak, seperti dipukul 1000 pedang, seperti kambing dikuliti, ditarik begitu saja. Sakitnya ya bagaimana? Seperti napasnya kita, lubangnya seperti jarum dan seterusnya. Tapi orang mukminin seperti kita semuanya, yang di dalam hatinya ini semuanya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah termasuk orang-orang yang matinya itu begitu mudahnya dicabut nyawanya, tidak sulit-sulit, dan matinya mati husnul khotimah. Ucapan yang terakhir diucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu manusia terbagi dua yang tadi saya katakan itu, terbagi tiga, muslim, kemudian mukmin, ada musyrik, kemudian kafir, dan yang ketiga ini adalah munafik. Paling repot ngedepi orang munafik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling bingung ngedepi orang munafik. Kalau tidak ada wahyu min Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu iki munafik atau tidak. Karena orang munafik ini sangat berbahaya. Hadirin para jamaah sekalian, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyiqaq beliau telah berfirman ayat 5,
Ya ayyuhal insanu, wahai manusia banyak. Kalau sudah Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhal insan, wahai manusia, atau ya ayyuhan nas, wahai manusia, ada kafir, ada musyrik, ada munafik, ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang patuh, semua manusia dengan beraneka ragam jenisnya. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, manusia semuanya. Lah ini Allah Ta'ala memanggilnya begitu, ya ayyuhal insan, wahai manusia semuanya. Semua anak turunan Nabi Adam, ada yang khair, ada yang syar, ada yang baik, ada yang tidak, ada yang bisa diajak untuk beriman kepada Allah, menerima hatinya, ada yang menolak dengan keras. Jamaah sekalian, kita berdakwah, kita berjuang, kita berusaha untuk membesarkan kalimat la ilaha illallah, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, orang di belakang kita, orang-orang kafir itu, mereka berjuang, mereka mengeluarkan infak yang luar biasa, mereka mati-matian untuk menghadang semua dakwah kaum muslimin. Kita yang dianggap musuh-musuh mereka. Nah, mereka itu berpikir siang, pagi, malam. Bukan hanya kita saja, mereka capek berdakwahnya untuk menghalangi kita ini semuanya. Ya sudduna an sabilillah, ditutup jalan ilahi Rabbi, dan akan dimatikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Walakinallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Tapi Allah Taala tetap mewujudkan kebesarannya, keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang musyrik, orang ngamuk semuanya, pore semuanya, marah-marah semua, tidak peduli. Hadirin, ayat ini menjelaskan ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya manusia banyak tadi saya jelaskan di situ. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Sesungguhnya engkau adalah berjuang banting tulang pagi siang malam ila rabbika, menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa perjuangan kita menuju Allah? Salat 5 waktu. Pertama menjaga syahadah, ya, menjaga syahadah, salat 5 waktu, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian birrul walidain, kemudian sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya. Ini tujuannya untuk apa? Ila rabbika kadhan famulaki, untuk menghadap kepada Rabbul Alamin. Tujuan kita ini semuanya ini untuk membawa semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan nggak dicatat, semua ini dicatat. Dicatat oleh Rabbul Alamin, dicatat oleh Raqibun wa Atid, kanan kiri ini Pak. Tak pakai apa namanya, lo sudah penuh tanda. Seperti Allah SWT merintahkan malaikat-malaikatnya, kelak nanti fil akhirah itu orang masuk neraka itu begitu banyak, brul masuk neraka, masuk. Sampai Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, takonono itu neraka jahanam. Malaikat takoni, wahai malaikat jahanam, jahanam, halim talati, wes ba'ta, wes penuh ta. Ini malaikat neraka jahanam begitu sombongnya. Hal min mazid, ono tambahan mana nggak? Ayo. Ini malaikat dia neraka jahanam tanya halim talati, wes penuh ta, kok buat temenan orang semasuk. Neraka jahanam masih menantang lagi. Apa menantangnya? Hal min mazid, ono tambahan mana yang tak? Ayo masukkan. Nah, kalau kita kaum mukminin nanti masuk ke surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kalian semua, sukses. Ya apa kalau nanti di sana itu dikatakan sukses, tibtum, dan kalian adalah orang-orang yang berhasil, yang sukses, yang beruntung. Fadkhuluha khalidin, masuk ke dalam surga selama-lamanya. Orang mengira bahwa yang semuanya ini sukses karena hartanya, karena kedudukannya, karena pangkatnya, karena ininya, karena itu di dunia ini. Pandangan kita Pak, kalau ada orang yang duitnya itu wah miliar-miliar, bahkan triliun pada saat ini, emasnya berkilo-kilo,
tanahnya berhektar-hektar, tokonya berderet, rumahnya berderet, mobilnya pun juga demikian. Wah, ini orang sukses, berhasil. Tapi pandangan Allah tak bukan itu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Orang yang sukses menurut pandangan Ilahi Rabbi adalah orang yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah. Sukses. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan di dunia ini cuma tipu daya. Seperti permainan, la'ibun walahwun. La'ibun walahwun. Ini menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini saya kembalikan lagi, ya ayyuhal insan, wahai manusia banyak. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Orang di luar Islam berjuang, nanti ketemu dengan malaikat-malaikat azab. Rabbul Alamin tidak mau ketemu dengan orang-orang yang kafir. Rabbul Alamin tidak mau ketemu dengan orang-orang musyrikin. Jangan lagi begitu. Kita ini mukminin tidak akan dipertemukan oleh Allah kepada orang-orang sekalipun itu sahabat kita di dunia ini yang luar biasa, kafir, tidak sama beriman kepada Allah Ta'ala, tidak dipertemukan. Contoh, Abu Jahal dan Abu Lahab tidak beriman dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dan Abu Lahab tidak bisa ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak diperbolehkan ketemu dengan mereka itu semuanya. Begitu juga kaum mukminin. Jangan lagi semacam itu sampai saudaranya, ada yang muslim, ada yang muslim. Ketika nanti mati tidak bertemu satu sama lain. Yang satu sibuk dengan azab dan siksa Allah, yang satu ini sibuk dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ini orang-orang mukminin. Hadirin para jamaah sekalian, oleh karena itu ya ayyuhal insanu, wahai manusia banyak. Ini orang-orang non muslim, orang-orang beragama apapun selain Islam. Karena agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Barang siapa orang yang mencari agama ghairul islami falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala selain Islam. Dan mereka termasuk orang-orang yang rugi dan merugi. Kalau sudah Allah Ta'ala mengatakan rugi, ya rugi saat sebenarnya. Bukan rugi kita jual es kemudian rugi, besok bisa jual lagi. Ini kerugian fil akhirah. Kerugian fil akhirah. Amal sudah tidak ada, ibadah sudah tidak ada, hanya al jazaa wal hisab, balasan-balasan dan hitungan-hitungan apa yang kita lakukan di dunia itu. Hadirin para jamaah sekalian, nah oleh karena itu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ketemu. Yang ini ketemu dengan Rabbul Alamin. Ketemu. Ini orang-orang yang beriman, ketemu. Ini yang nurut, yang patuh kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebenarnya pertama mengajak kita untuk bertauhid kepadanya. Bertauhid. Jangan menyembah dan percaya pada tuhan-tuhan lainnya kecuali kepada Allah. Makanya di situ disebutkan la ilaha illallah. Tidak ada tuhan-tuhan lainnya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu di dalam dada kita. Kemudian kita bertauhid di dalam dada ini sampai mati. Yang kedua adalah kita diperintahkan untuk sholat, untuk ini, kepingin tahu, nurut patuh pun enggak. Patuh nurut, lah ini masuk surga. Kalau mereka tidak patuh, Pak. Orang-orang ini bantah. Disuruh Allah yang menciptakan kalian, sembahlah Allah, tidak mau menyembah lainnya. Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, bersyukurlah kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada lautan dan lain sebagainya. Taatlah kepada Allah, Allah yang memberikan ini semuanya, tambah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhidlah kepada Allah, tidak mau tambah gak bertauhid, bahkan dirinya mengaku Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, seperti kaum Firaun dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya orang nanti itu ketemu. Kalau kita ketemu dengan Rabbul Alamin, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala akan ketemu dengan orang-orang mukminin.
Ya, man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu. Kita semua kepingin ketemu dengan Allah. Mana Rabbul Alamin yang kita sembah itu? Mana Allah yang kita sujudi itu? Mana Allah yang kita selalu minta pertolongan kepadanya? Mana Allah yang selalu manggil kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Nanti akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala, disambut oleh Rabbul Alamin. Ini namanya ni'matul uzma, kenikmatan yang puncak kalau kita sudah masuk surga semuanya. Lah kalau orang yang kafir, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa orang tidak mau ketemu dengan Allah, siapa mereka itu? Orang-orang yang tidak bakal masuk surga. Orang munafikin, orang musyrikin, orang kufar, semuanya. Mereka takut ketemu sama Allah dan Rabbul Alamin tidak mau, tidak sudi ketemu dengan mereka. Wong ketemu dengan Rabbul Alamin kenikmatan yang puncak. Kemudian ya ikhwatal iman, kita semuanya ini tadi kan manusia banyak. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Nanti diceluk Pak satu persatu. Ya. Semua dipanggil satu persatu dengan namanya masing-masing. Ya. Untuk menerima apa itu? Kitab. Kitab itu apa? Rapot. Hasil kita sekolah selama 6 tahun, hasil kita sekolah selama 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, berapa tahun lagi, 4 tahun, 5 tahun perguruan tinggi, sampai S1, S2, S banyak diberikan nanti kitabnya ini. Selama kau hidup berapa itu? Ada 4 itu, kasih umur. Apa yang kamu berbuat untuk apa? Kamu diberi rezeki untuk apa? Kamu kasih waktu untuk apa? Ini kitabnya. Bukan orang bisa menangis Pak. Wong kita sekolah dulu kalau tidak naik itu menangis. Kalau kita nilainya ini merah saja menangis, apalagi tidak naik. Ini bukan naik tidak naik, selamanya khalidina fiha, dalam surga atau dalam neraka. Soalnya di situ mati sudah dibunuh. Kita bakal mati, tapi nanti ke fil akhirah dibunuh. Mati dibunuh untuk penduduk neraka, mati dibunuh untuk penduduk surga. Bagaimana mereka? Hidup selamanya, khalidina fiha abada. Selamanya hidup. Tidak ada capek, tidak ada susah, tidak ada sedih. Kemudian diberikan, ayo fulan, panggil satu-satu. Ya, ini kitabmu. Ini kitabmu. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada yang dihisab dengan cara mudah, digelotok ini. Ini siapa ini orang-orang ini? Oh, ini santrinya Ustaz Kadir Kabeh. Mana rapotnya ini? Masuk, ini masuk. Sebelah sana. Gak dapat repot belas. Kadang-kadang duduknya kita beda ini. Ini saya sudah dapat kita. Oh, sebelah sana. Sama Said sana. Soalnya Saidnya 2, ada Basrahil 2. Sebelah sana. Masuk surga semua Pak. Duduk guyonan loh, itu temenan. Bukan cerita dongeng, ini ayatul Quran yang wajib kita imani. Tidak boleh satu huruf pun di dalam ayat itu yang kita tidak mengimani. Semuanya ini firman Allah Subhanahu wa taala. Wajib sampai mati kita imani. Hisaban yasira, mudah. Digampang. Kalau kita gambaran ketika kita di perguruan tinggi, ya kalau dimudahkan sama dosen-dosen itu lancar Pak. Tapi kalau enggak dosen ono opo-opo, ini santri yang kurang ajar, santri yang selalu buat onar, selalu buat huru hara, selalu membuat penyakit di dalam perguruan tinggi ini, digelok, dipantau dan lain sebagainya. Maka setelah itu diterima kitabnya, kita bawa biyaminihi dari tangannya. Pertama tanda sudah diterima dari tangan ini, alamatul khair. Antum semuanya ini menerima dari tangan kanan. Ini kitabnya, Said. Terima. Seneng deh. Ini nanti dibuka sama saya. Isinya semuanya itu. Kemudian setelah itu, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau sudah diterima dari tangan kanan itu, akhirnya hisabnya itu sangat mudah, gampang, enak, gak repot. Kemudian wayang qalibu ila ahli masruro, balik. Sudah dipanggil ini, fulan, ayo jamaah riyad. Ditulis semuanya. Gerombolan ini, ada berapa? 200 orang ini.
Sudah diberi ini semuanya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, balik nang jamaah. Ini jamaah artinya sendurun teko mangkon. Iki lho aku semari kabeh. Seneng, wajahnya berseri-seri. Sudah selesai. Selamat yo ben ngaji. Lah nek gak ngaji yo apa? Selamat salat berjamaah, lah nek ndak yo apa? Di dalam melakukan kebaikan, ngaji, salat 5 waktu, membaca Al-Qur'an, harus diri kita paksa. Harus diri kita paksa. Jangan dituruti hawa nafsu. Harus. Salat wajib, wahai jiwa dan raga, harus salat, harus baca Al-Quran, harus infak, harus sedekah. Kebaikan jangan ditunda. Dan kita katakan wajib harus kita lakukan. Jangan pakai malas-malas. Kemudian kembali wayang qalibu ila ahli masrura, seneng. Kemudian ketemu anaknya, istrinya, sudah selesai? Belum, mari ngene. Nanti satu sama lain bisa memberikan syafaat. Ya apa syafaatnya? Loh, ini ada keluarga. Saya lihat ini sering ke masjid. Ya Rob, ini tangganya masjid, sering ke masjid, sering ngasih bantuan masjid. Siapa ini orang ini? Digelok. Lebok do pisan. Tadi ada anak kecil-kecil juga. Anak kecil-kecil, ayo masuk surga. Enggak, saya tidak mau masuk surga. Kenapa kalian tidak mau masuk surga? Saya tunggu bapak dan ibuku. Setelah ketemu bapak dan ibunya, ini ya Rob, sudah ada bapak dan ibu. Terus bagaimana? Saya mau kepingin masuk surga dengan bapak dan ibuku. Masuklah kalian semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti bakal ketemu semua ini. Kapan ketemunya? Gak suwe, tidak lama, sebentar lagi. Kemudian wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Barang siapa orang tadi kan diterima dari tangan kanannya. Semua kalau kita terima hadiah, terima rapot, terima ijazah, terima surat barang-barang berharga, terima uang, terima apapun dari tangan kanan. Tapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik diterima dari apa? Utiya kitabahu. Apa ini di sini? Utiya kitabahu wara'a dhahri. Itu kamburi gini. Fulan bin fulan, ya maju. Tapi mana kilo? Itu sudah menghawaskan, sudah bikin jengkel. Masa diterima dari belakang seperti ini? Tangannya di belakang gini, Pak. Sekarang kita kalau ada siswa dipanggil satu persatu untuk menerima ijazah atau rapot, dipanggil, iya maju ke depan, ini semua dari depan. Kok ini anak dari belakang ini? Waduh, ini alamat akhir ini. Ya, nanti ada orang-orang semacam itu diterima dari belakang. Ya apa sudah kurang ajar dan semacam itu. Nah, ini sudah kelihatan, gambarannya sudah kelihatan. Ikan ini akhirat ya, mahsyar semacam ini, ganyangnya semacam ini. Bagaimana ketika di dunia? Bagaimana ketika hidup di dunia selama 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun? Lah, ini sangat memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi kayu-kayu bakar neraka. Orang-orang yang semacam ini. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Diterima Pak dari belakang ini, jerit sak keras-kerasnya. Cilaka aku, cilaka aku. Sampai diterima gini. Loh, dari diterima gini. Loh, dari belakang ini. Cilaka aku, binasa aku, hancur aku. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saya. Kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Insyiqaq, nanti kita buka di rumah kita masing-masing. Hadirin para jamaah sekalian, ini sangat menakutkan. Semua orang menerima dari kanan, orang mukminin, kok ini terima dari belakang. Semua kembali kepada keluarganya berseri-seri dengan senang hati. Ini tiba-tiba teriak, cilaka aku, cilaka, binasa aku, hancur aku semuanya. Lah, ini hasilnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yasla sa'ira, terus dia masuk ke dasar api neraka, digiring. Mereka. Innahu kana fi ahli masrura, dan orang-orang mukmin kembali kepada keluarganya senang gembira.
Senangnya Pak sudah tidak bisa. Tidak ada kata susah. Semua orang-orang yang masuk surga nanti itu dan mulai nanti dihisab sampai menerima kitabnya itu sangat senang. Senangnya tidak bisa dibayangkan. Saking senangnya. Senang yang luar biasa. Dan orang mukminin akan bertemu dengan orang mukminin. Anak kita sama kita punya anak A dan B. Si A, si B ini mukmin, yang ini tidak mau beriman. Akhirnya mati dua-dua. Ini tidak ketemu dengan A dengan B, tidak ketemu. Yang satu sibuk dengan adab siksa Allah, yang satu sibuk untuk menerima kenikmatan surga. Begitu juga kedua orang tuanya kalau beriman tidak akan bertemu dengan anaknya yang satu itu. Satu. Yang kedua, kalau seandainya mati salah satu, A, B ini kafir, kemudian dia mati, hartanya banyak, dia tidak punya anak, saudaranya tidak berhak untuk mendapatkan waris, dan kedua orang tuanya pun juga tidak berhak untuk mendapatkan waris. Sebaliknya, kalau ada mukmin ini yang muslim ini mati, hartanya banyak, dia tidak punya anak, yang kafir punya anak banyak, mati, maka dia tidak mendapatkan warisan dari saudaranya yang selain agama Islam. Maksud saya, ini mukmin tidak memberikan waris kepada orang-orang saudaranya kafir. Begitu juga tidak ketemu. Dia tidak akan memanggil, mana temanku ini, enggak. Kalau yang beriman sama beriman, cari satu sama lain, digolein nanti Pak. Ini satu sama lain nanti golein. Mudah-mudahan termasuk min ahli jannah dan diampuni dosa-dosa kita dan diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini adalah, nanti mungkin ada yang bertanya, Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi, memanggilnya ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Semua ini ngotot kaum mukminin untuk bertemu Allah taala. Kita qiyamul lail untuk apa? Demi untuk bertemu dengan Allah taala. Kita sholat, kita haji, kita puasa, kita zakat, apapun yang namanya itu demi tujuannya itu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, semua kita yang hidup ini menandakan tujuannya kemana ini? Kita jalan ini kemana? Jalannya kemana kita ini? Kalau kita jalannya menuju Rabbul Alamin, inilah nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ketemu, mulagi ketemu. Ini janji Rabbul Alamin. Tidak mungkin nanti tidak ketemu. Jadi nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bareng-bareng KP, jejer-jejer semuanya. Ayo jamaah riyad di sop pertama. Di sop pertama setelah sahabat-sahabat Nabi. Allahu Akbar. Rasulullah SAW masuk, kemudian sahabat-sahabat masuk, kemudian aimatul madzahib dan ulama-ulama besar masuk, kemudian belakangnya adalah jamaah riyad. Jumlahnya piro? Mek 200 wong. Wis gak apa-apa, ayo masuk. Nanti gandengan tangan nanti sana dengan wajah yang berseri-seri, baunya, harumnya luar biasa. Di dalam tafsir disebutkan seperti gaharu, tidak berhenti-berhenti, dan orang melihat itu senang. Terus apa satu sama lain mereka mengatakan, saling tengok menengoknya. Selamat ya dulu kita beriman, untung kita beriman, untung kita bertaubat. Apa enggak ya apa? Tetapi orang-orang kafir menangis, ya dirantai semuanya, kemudian panas, kerontang yang semacam itu. Soalnya neraka itu Pak, berapa mil sebelum kita masuk itu sudah panas. Kemudian mereka menyesal, menangis yang luar biasa, menjadi-jadi. Tapi itu semuanya sudah tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Akhirnya kita tutup dengan kafaratul majlis karena waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.